Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, Selasa 7 Februari 2023. Bersama-sama kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah Tuhan bangunkan di pagi hari ini dengan badan yang segar. Kiranya Tuhan memimpin sepanjang hidup kami di hari yang baru ini. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu yang hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup seperti apakah yang kita kejar? Suatu kali saya menonton iklan dari salah satu toko online. Di dalam iklan itu dikisahkan ada seorang anak yang mengajak ayahnya, seorang pembuat jam, untuk liburan. Si ayah menolak dan berjanji untuk memberikan yang baik, yang lebih baik, yaitu dia akan menciptakan jam yang terbaik untuk anaknya itu. Sejak saat itu, si ayah sibuk bekerja siang dan malam di bengkelnya. Dia tidak lagi peduli dengan anaknya yang semakin bertumbuh besar, tidak peduli dengan prestasi yang diraih anaknya, tidak peduli waktu anaknya kehilangan ibu, mendapatkan pacar, menikah, bahkan sampai mendapat anak. Hingga akhirnya jam itu pun selesai, namun si ayah ingin memberikannya kepada anaknya. Betapa kagetnya dia, ternyata anak yang dalam pikirannya masih kecil telah berubah menjadi seorang bapak yang sudah mulai menua. Si ayah begitu menyesal. Namun ternyata ayah itu bermimpi, dan ketika bangun ia mendapati anaknya memang masih kecil. Belajar dari kesalahan di mimpinya, ayah kemudian merangkul anak itu erat-erat. Iklannya itu kemudian ditutup dengan tulisan, "Untuk yang berarti, berikan yang paling berarti." Pesan moral dari iklan ini mengingatkan bapak itu untuk memikirkan kehidupan seperti apa yang harus dia lakukan, yang harus dia kejar supaya tidak sia-sia. Banyak orang begitu mengejar ambisinya sehingga dia melewatkan hal-hal yang juga penting seperti keluarga dan kesehatan. Sebagaimana orang lainnya mungkin sudah tidak sempat berpikir seperti itu. Mereka tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan berpikir asal bisa melewatinya itu sudah cukup. Sebenarnya hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Banyak teladan kehidupan yang ada di sekitar kita. Mimpi-mimpi pun terus ditawarkan oleh dunia. Kemajuan dunia seolah membuat manusia bisa menjalani
pilihan hidup dengan tanpa batas. Menjadi bilioner teknologi sebelum usia 30, kemudian pergi keliling dunia sambil menulis blog, menjadi YouTuber dengan follower jutaan dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita bayangkan ketika berada di ujung hidup kita, apakah yang kita pikirkan, prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapatkan, materi yang berhasil kita kumpulkan, semua like dan follower di media sosial akan kemanakah itu? Alkitab mengingatkan bahwa dunia ini yang kita kenal sekarang akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini, iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa. Oleh sebab itu, di dunia ini kedagingan mendapatkan prioritas. Orang yang kaya akan dihormati, kecantikan didewakan, kebenaran bisa diputar balikkan, pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tantangan. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan segala sesuatu. Apa yang sekarang ini menjadi hal yang didewakan manusia, nantinya dilenyapkan. Allah akan memperbarui dunia ini sehingga dunia ini benar-benar ada seperti yang Dia inginkan. Dunia di mana Tuhan Yesus menjadi Raja dan kebenaran. Allah berlaku di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya hidupku, hidup kami, Tuhan bawa ke dalam jalan-Mu, agar kehidupan kami semirip mungkin dengan kehidupan Tuhan, agar kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin.